Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadhani dengan NIM UN10524075 dari Universitas Widya Nusantara Palu. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas video dengan mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan dengan dosen pengampu Pak IKD Wartana MPH. Baik, di sini saya sudah menyediakan sebuah format tabel penelitian dengan dua data variabel, yaitu pendidikan dan kepuasan pasien. Nah, di sini ada kategori 1 atau rendah, yaitu ada SD dan SMP. Kategori 2 ya atau menengah, yaitu SMA. Kategori 3 atau tinggi, yaitu S1 dan D1. Nah, di sini ada juga kepuasan pasien dengan kategori 1 dan 2, yaitu kurang puas dan puas. Selanjutnya kita masuk ke SPSS dan masuk pada variabel view. Nah, di sini ada kolom nama. Di kolom nama ini kita klik yaitu pendidikan. Dan pada kolom tipe ini kita pilih string. Kita pilih string, yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan data berbentuk teks atau kombinasi huruf dan angka. Lalu kita klik OK. Pada kolom link ini kita pilih center, dan di make sure ini kita pilih nominal. Selanjutnya kita akan masuk ke Excel, dan di sini kita akan mencari data pendidikan. Setelah itu kita blok semua pada data pendidikan. Lalu kita Ctrl C atau copy paste. Setelah itu kita masuk ke SPSS lagi, lalu klik pada data view. Dan di sini ada kolom pendidikan. Kita masukkan nama-nama yang sudah kita copy dari Excel tadi. Nah, di sini sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke analyze. Pilih deskriptif statistik dan frekuensi. Nah, setelah itu di sini akan muncul tabel frekuensi. Di sini ada data pendidikan yang tadi kita pindahkan ke kolom variabel. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasilnya. Selanjutnya kita klik transform, lalu record into different variables. Kita klik, dan di sini akan muncul tabel, dan pendidikan ini kita masukkan ke input variabel atau output variabel. Nah, di kolom 6 ini kita akan klik pendidikan 1, 2, 3, dan di sini pendidikan responden. Kita klik change, lalu kita klik out and new values.
Selanjutnya kita akan masuk ke Excel, dan di sini ada data pendidikan. Kita ambil di kategori 1, 2, dan 3. Lalu kita kembali lagi di SPSS. Nah, di Out View ini kita isi kategori SD. Ini view-nya ini kita ketik 1, terus add, setelah itu SMP kita ketik 1 juga kayak SD tadi, terus SMA. Di sini kita klik 2 atau kategori menengah, terus kita add. Setelah itu S1 kita klik 3 atau tinggi, terus kita add. D1 kita klik 3 juga sama kayak S1 tadi, terus kita add. Setelah itu continue, lalu OK. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari tabel distribusi frekuensi variabel pendidikan dengan jumlah total 80 orang. Dengan pendidikan D1 terdapat satu responden yang setara dengan 1,3% dari total responden. Persentase kumulatifnya itu pada kategori ini juga 1,3 karena merupakan kategori pertama. Di pendidikan S1 ini sebanyak 16 responden dengan 20% dari total responden. Di persentase kumulatifnya itu meningkat menjadi 21,3%. Responden dengan pendidikan SD berjumlah 14 orang atau 17,5%. Dari persentase kumulatif setelah kategori ini menjadi 38,8%. Kategori pendidikan terbanyak yaitu SMA dengan 40 responden, yaitu 50% dari total responden. Hal ini juga menunjukkan setengah dari responden memiliki latar belakang pendidikan SMA dengan persentase kumulatif pada kategori ini mencapai 88,8%. Jadi mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu 50%, dengan pendidikan S1 20%, SD 17,5%, dan pendidikan D1 merupakan tingkat pendidikan paling sedikit dengan proporsi 1,3%. Dari tabel distribusi frekuensi pendidikan responden ini terdapat tingkat pendidikan SD dan SMP berjumlah 23 orang atau 28,7% dari total responden dengan persentase kumulatif mencapai 28,7%. Di tingkat SMA merupakan kategori terbanyak dengan 40 responden yaitu 50% dari total responden dengan persentase kumulatif menjadi 78,8%. Dalam tingkat pendidikan S1 dan D1 berjumlah 17 orang atau 21,3% dengan persentase kumulatif mencapai 100%. Baik, setelah itu kita masuk lagi ke variable view. Nah, di sini kita ubah desimalnya menjadi 0. Terus di values-nya kita klik. Di sini kita klik 1. Di labelnya kita kita klik SD dan SMP. Terus add. Setelah itu kita klik 2. Labelnya itu kita klik SMA. Terus add.
Selanjutnya 3, kita di labelnya kita klik S1 dan D1, terus kita add. Setelah itu klik OK. Selanjutnya kita masuk kembali ke variable view-nya. Di sini kita klik kepuasan pasien. Setelah itu di sini di values-nya kita klik 1, yaitu kurang puas, kita add. 2, di labelnya kita klik puas, kita add kembali, lalu OK. Di make sure-nya ini kita ubah menjadi skala. Setelah itu kita masuk ke data view. Di kepuasan pasien ini kita akan ambil dari Excel. Kita masuk ke Excel, lalu kita cari. Nah, di sini ada persen, terus kita blok sampai ke bawah, kita copy. Setelah itu kita kembali ke SPSS, kita paste. Nah, kita kembali ke variable view, desimalnya kita ganti jadi 0. Setelah itu kita masuk ke analyze, kita pilih deskriptif, statistik, dan frequency. Nah, pendidikan ini kita pindahkan ke kolom yang sebelah. Setelah itu kepuasan pasien kita pindahkan ke variabel, ke kolom variabel. Setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu kita masuk ke transform, lalu record into define variable. Nah, ini di data di pendidikan ini kita pindahkan ke kiri. Setelah itu kepuasan kita pindahkan ke kolom input variable. Nah, setelah itu ada kolom nama, kita masukkan kepuasan pasien, dan di kolom label ini kepuasan responden. Klik jangan. Setelah itu out and new values. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke Excel. Kita akan ambil data kepuasan pasien dengan kategori 1 kurang puas, 2 puas. Jadi kita akan masuk lagi ke SPSS. Karena dia tadinya di value, jadi kita akan pindahkan ke rank. Nah, di sini kita di rank ini kita isi dengan angka 0. Di true-nya ini kita isi dengan 74. Terus di values-nya kita isi 1, yaitu kurang puas, terus kita add. Selanjutnya di sini kita isi 75. Di true-nya kita isi 100.
di values-nya 2 atau puas. Terus kita add dan kita klik continue, terus oke. Setelah muncul seperti ini, kita masuk ke analyze, ke descriptive statistik, terus ke frequency. Nah, kepuasan ini kita pindahkan ke kiri, terus kepuasan responden kita pindahkan ke kanan, ke kotak variabel, lalu kita klik OK, dan nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Jadi dalam tabel distribusi frekuensi variabel kepuasan pasien ini menggambarkan tingkat kepuasan pasien yang diukur dalam bentuk skor dengan jumlah responden sebanyak 80 orang dan dinyatakan 100% valid. Skor kepuasan paling rendah yaitu 60 dan 63, masing-masing hanya memiliki satu responden dengan 1,3%. Skor kepuasan sedang dengan 65 sampai 78, jumlah responden relatif sedikit dan terbesar dengan persentase masing-masing skor berkisar antara 2,5% hingga 5,0%. Dengan skor 78, persentase kumulatif mencapai 23,8%, yang berarti sekitar seperempat responden berada pada tingkat kepuasan rendah hingga sedang. Selanjutnya pada skor 80 merupakan nilai yang paling banyak muncul dengan 33 responden atau 41,3%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pasien merasa puas terhadap pelayanan yang diterima. Responden dengan skor kepuasan tinggi di atas 80 cukup banyak secara kumulatif, sehingga skor 100 mencapai persentase 100%. Dan jika dilihat dari skor 83 ke atas, proporsinya menunjukkan tingkat kepuasan yang relatif tinggi. Jadi kesimpulannya, distribusi skor kepuasan pasien menunjukkan bahwa tingkat kepuasan cenderung tinggi dengan nilai yang paling dominan adalah skor 80 atau 41,3%. Responden dengan kepuasan sangat rendah jumlahnya sangat sedikit, sementara sebagian besar pasien menilai pelayanan kesehatan yang diterima sudah baik. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum pelayanan yang diberikan telah mencapai harapan pasien. Selanjutnya di sini tabel distribusi frekuensi variabel kepuasan responden yang telah dikategorikan dalam dua kelompok yang berjumlah responden 80 orang dan seluruh data dinyatakan valid. Pada kategori 1,0 ini berjumlah 13 orang atau 16,3% dari total responden. Kategori ini umumnya mempresentasikan responden yang tidak puas atau kurang puas terhadap pelayanan yang diterima dengan persentase kumulatif sebesar 16,3%. Kategori 2,0 ini merupakan kelompok terbanyak, yaitu 67 responden atau 83,8%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa puas terhadap pelayanan yang diterima dengan persentase kumulatifnya itu 100%. Kesimpulannya, mayoritas responden dengan 83,8% berada pada kategori puas, sedangkan 16,3% yang berada pada kategori tidak puas atau kurang puas. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa secara umum tingkat kepuasan responden terhadap pelayanan tergolong baik.